恭喜新年快乐，新年蒙恩，身体健康，上帝祝福我们。Ai Acek, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Kongsi Sinian Mong En. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita juga terus taat dan senantiasa mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami yang baik, yang kudus, yang mulia, yang suci, yang senantiasa menyertai dan memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan menyapa kami melalui puji-pujian, melalui doa, dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Dan firman ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh semakin belajar untuk senantiasa bertumbuh dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andi dengan tema "Berbahagialah orang yang berduka cita dalam Tuhan." Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita nyanyikan lagu Cing Cing Ting.
Gembala, ku kenal suaraku. Shalom, ayah cek yang dikasih Tuhan. Gongxi gongxi, 新年快乐，上帝祝福你们。Selamat tahun baru Imlek, tahun baru, sukacita baru, dan semangat yang baru. Amin. Saya berharap kita boleh terus mempunyai rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Meskipun di masa-masa yang sulit ini belum berakhir. Kita masih hidup di masa pandemik. Tapi biarlah tahun baru Imlek boleh membawa kesukacitaan, keceriaan di dalam hidup kita semua. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar refleksi daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Kami mau mendengar refleksi daripada firman-Mu. Berkatilah pelayanan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi. Jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan berkati. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan yang telah juga dibacakan oleh Semu Lili. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayah cek yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar ucapan berbahagia Tuhan Yesus yang kedua, yakni berbahagialah orang yang berduka cita. Setuju? Berbahagialah orang yang berduka cita. Aneh ya? Harusnya yang berbahagia itu orang yang berduka cita atau bersuka cita? Bersuka cita. Orang yang berbahagia itu orang yang hatinya sedang senang atau hatinya sedih? Yang hatinya senang. Tetapi Yesus katakan, orang yang berduka cita berbahagialah. Karena itu saya yakin ketika Tuhan mengucapkan kata-kata berbahagia ini, ya, ini menyentak pendengarnya pada waktu itu. Ayo cek yang dikasih Tuhan, kalau kita pikir lebih dalam lagi, apakah salah jika dikatakan orang yang berduka cita itu berbahagia? Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, ada benarnya. Duka cita itu tidak selalu tidak baik. Duka cita itu tidak selalu membawa ketidakbahagiaan. Saya coba mengajak kita melihat apa sih artinya duka cita itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami duka cita itu dengan kesusahan hati. Jadi orang yang susah hati itu orang yang berduka cita. Kalau kita melihat bahasa aslinya ya, kata duka cita ini, saudara, itu digambarkan sebagai perasaan sedih, perasaan sengsara yang paling dalam, yang paling menyedihkan, yang paling menyengsarakan. Jadi titik yang paling terendah. Nah, kalau pemahaman duka cita adalah seperti demikian, saudara, enak gak orang berada dalam kondisi duka cita? Gak enak. Enak gak orang yang berada dalam kondisi yang susah hati? Nggak enak. Dan kalau dia merasakan seperti itu, dia akan berusaha untuk keluar dari kondisi yang membuat dia berduka cita itu. Betul tidak? Nah, kondisi ini akan memunculkan sebuah kesadaran diri untuk berbuat sesuatu, untuk berubah, untuk meninggalkan kondisi yang buruk itu yang membuat kita berduka cita. Saudara, hal yang paling menyedihkan adalah kalau kita tidak sadar diri. Kita tidak menyadari akan kondisi diri kita. Dan itu akan membuat kita masuk dalam keadaan yang
yang kadang menyedihkan dan kadang tragis. Kenapa? Karena tidak sadar diri. Ya, ada sebuah cerita lucu. Ya, ini hanya cerita, saudara. Ironis, ya, karena ketidaksadaran akan kondisi dirinya. Nah, duka cita itu, saudara, perasaan susah hati, kondisi yang berat itu akan mendorong orang keluar dari kondisi dirinya. Nah, ketidaksadaran akan kondisi yang buruk, saudara, itu akan membuat kita berada dalam kondisi yang menyedihkan dan tragis kalau kita tidak sadar. Nah, cerita ini menggambarkan seperti ini. Satu kali seorang ayah memarahi anaknya untuk segera lekas bangun dan pergi ke sekolah. Saudara, anaknya pun membantah dengan berkata kepada ayahnya, "Aku tidak mau sekolah. Ada 3 alasan aku tidak mau berangkat sekolah. Yang pertama, sekolah itu melelahkan. Yang kedua, sekolah itu memusingkan. Yang ketiga, sekolah itu membosankan. Karena itu aku tidak mau ke sekolah, ayah." Saudara, kira-kira kalau anak seperti ini bagaimana? Jewer ya, saudara ya. Nah, ayahnya pun berkata, "Ayah punya 3 alasan mengapa kamu harus ke sekolah. Yang pertama, itu kewajiban kamu. Yang kedua, usia kamu sudah 45 tahun. Yang ketiga, kamu itu kepala sekolahnya." Saudara mungkin akan tertawa dan merasa lucu, tetapi juga sekaligus menyedihkan. Kenapa? Dia tidak sadar dirinya bahwa dirinya adalah kepala sekolah. Saudara, ketika Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, buat saya ada benarnya. Duka cita itu akan mengawali munculnya suatu perubahan dalam hidup seseorang. Duka cita itu akan menggugah kesadaran seseorang untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Tetapi masalahnya adalah apakah yang membuat kita berduka cita? Duka cita seperti apakah yang Tuhan katakan berbahagia? Terhadap apakah kita berduka cita? Saudara, banyak hal yang membuat kita berduka cita, betul enggak? Musibah yang melanda kita seperti COVID-19 ini. Sakit penyakit yang menyebabkan tubuh kita lemah, itu juga membuat kita duka cita. Kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin juga ada banyak keinginan kita yang tidak bisa tercapai. Saudara, itu semua memunculkan kesusahan hati. Tetapi yang Yesus maksudkan duka cita yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah duka cita atas dosa-dosa kita. Duka cita atas segala kelemahan diri kita yang gagal melawan kebiasaan-kebiasaan buruk. Sehingga kita gagal lagi melawan dosa-dosa kita. Kita ingin berbuat baik, tetapi yang jahat, yang tidak baik yang kita lakukan. Saudara, kita berduka cita atas kondisi kita yang lemah, atas dosa-dosa kita, atas pelanggaran-pelanggaran kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, kondisi ini membuat kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Ayah-ayah yang dikasih Tuhan, kedukaan yang amat sangat atas dosa dan pelanggaran ini, akan pelanggaran kita ini, mendorong kita untuk mencari juru selamat. Dan mendorong kita untuk bertobat. Disinilah kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Disinilah kita akan diampuni segala dosa kita. Disinilah kita akan mendapat kelegaan, perdamaian dan kelepasan terhadap segala dosa kita. Pemazmur katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Pemazmur juga katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Ayah cek yang dikasih Tuhan, kedukaan yang mendalam atas dosa akan melahirkan kebahagiaan. Saudara ingat peristiwa Petrus ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan sudah katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkalku 3 kali. Petrus katakan, enggak, aku tidak akan menyangkal engkau. Tuhan katakan, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Saudara, apa yang terjadi? Benar yang Tuhan katakan. Petrus sedih sekali. Petrus menyesali akan kelemahannya. Kenapa dia bisa jatuh? Kenapa dia bisa menyangkali Tuhan? Saudara, kedukaan yang mendalam ini membawa pembaharuan kepada diri Petrus. Ketika Yesus bangkit,
salah satu orang yang ditemui secara khusus, diajak bicara secara khusus itu Petrus. Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang memulihkan Petrus. Saudara, Petrus yang telah jatuh ke dalam dosa, yang menyesali akan segala dosanya, yang berduka akan segala kelemahannya itu. Saudara, itu semua memunculkan satu tekad. Aku akan ikut Tuhan, dan aku akan benar-benar setia kepada Tuhan. Aku tidak akan menyangkal Tuhan lagi. Ayah cek yang dikasih oleh Tuhan, duka cita terhadap dosa harus ada di dalam diri saya dan di dalam diri ayah cek. Kenapa? Kalau duka cita terhadap dosa tidak ada dalam diri kita, kita sulit merasakan kasih Allah. Duka cita atas dosa membawa kita kepada pertobatan. Pertobatan membawa kita kepada pembaruan hidup kita. Pembaruan hidup kita akan membuat kita bisa menikmati berkat-berkat rohani dari Tuhan. Disinilah kita akan berbahagia. Ayah cek yang dikasih Tuhan, ini janji Tuhan. Kalau kita benar-benar berduka cita atas dosa kita, maka pengampunan Tuhan akan datang atas kita. Daud katakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni Tuhan. Pemazmur katakan, aku yang merana telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Luar biasa pengampunan Tuhan. Ketika kita menyadari, menyesali akan dosa-dosa kita, kita mengalami pengampunan dan rahmat Allah itu. Ini akan membuat kita menari dengan penuh sukacita. Ayah cek yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kesalahan yang fatal sekali, membuat orang itu menjadi susah hidupnya, membuat orang itu menjadi sengsara, kira-kira kita merasa bersalah kan? Bersalah sekali. Kita enggak enak hati sekali dengan orang itu. Kita menyesal sekali karena telah melakukan kesalahan kepada orang itu. Dan apa yang kita butuhkan? Pengampunan dari orang itu, betul nggak? Maaf dari orang itu. Saudara, kalau kita datang kepada orang itu, dan orang itu berkata, aku memaafkanmu, aku memaafkanmu, mengampuni segala kesalahanmu kepadaku. Saudara, akan ada sebuah perasaan yang luar biasa lega. Kita menjadi senang, kita menjadi sukacita atas pengampunan yang diberikan kepada kita, atas maaf yang diberikan kepada kita. Kekristenan mulai dengan kesadaran tentang dosa. Berbahagialah orang yang secara sungguh-sungguh menyesal karena dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang hatinya hancur karena dosa yang telah dilakukannya. Ayah cek yang dikasih Tuhan, mungkin karena kita selalu mendengar pengampunan Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kita menganggap sepele persoalan dosa itu. Betul tidak? Tuhan ingin kita benar-benar serius dan menyesali dosa. Karena Tuhan pun begitu serius dengan dosa. Kalau Tuhan menganggap sepele soal dosa, maka Adam dan Hawa tidak diusir dari Taman Eden. Kalau Tuhan tidak serius dengan dosa, maka segala kejahatan manusia tidak dimusnahkan dengan air bah. Kalau Tuhan tidak serius dengan dosa, maka Tuhan tidak akan meninggalkan Yesus mati di atas kayu salib. Meskipun Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah serius dengan dosa. Tuhan itu kudus. Ia tidak bisa hidup berdampingan dengan dosa-dosa kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Adakah saudara dan saya serius dengan dosa-dosa kita? Adakah kita bersusah hati atas dosa-dosa kita, atau kita menganggap itu hal yang biasa aja? Saya mau mengatakan, kalau kita mau berbahagia, Tuhan katakan berdukacitalah atas
dosa-dosa, atas kelemahan kita yang tidak sanggup untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Berdukacitalah atas keadaan rohani kita yang bobrok dan penuh dosa. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan akan memberikan kelegaan, penghiburan kepada kita. Pada akhirnya, kita akan hidup damai bersama dengan Tuhan Allah yang kudus. Disitulah kita mengalami kebahagiaan bersama Tuhan. Ayo Acek yang dikasih Tuhan, mau berbahagia? Mari kita sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosa kita. Kita sungguh-sungguh meratapi akan kelemahan diri kita. Dan kita memohon Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kita belajar untuk sedikit demi sedikit hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, pemaparan firman Tuhan, boleh menyadarkan kami, boleh memberikan wawasan kami yang baru, bahwa dosa masalah yang serius. Kami harus menghindarinya, membuangnya dalam hidup kami. Dan kami berduka cita kalau kami melakukannya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Andi. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita mau hidup benar dan hidup kudus dan hidup terus dalam tuntunannya. Setiap langkah hidup kita adalah anugerah dan berkatnya. Mari kita nyanyikan lagu Entien Celu. Kau
Ai, Acek, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita tutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Ayo, Ai, Acek, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh tetap semangat. Walaupun masih dalam suasana pandemi, kita boleh terus punya hati yang bersyukur, punya sukacita, dan terus diberikan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus yang menuntun dan memimpin kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cai Jen.